Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kembali lagi ketemu dengan Bapak. Kita akan membahas lanjutan dari materi yang sudah kita bahas dari 2 minggu yang lalu. Nah, jadi sebenarnya judul dari bab pertama yang kita pelajari pada semester ini adalah program linear ya. Jadi sebenarnya judul materinya itu adalah program linear. Nah, sedangkan materi yang kita pelajari kemarin yakni sistem pertidaksamaan linear variabel dan penyelesaiannya yang arsir itu hanyalah pengantar untuk materi program linear itu. So, jadi di minggu ini saya check this out apa sih itu program linear. Nah, jadi program linear itu nanti kita di dalam program linear kita akan menerapkan apa yang telah kita pelajari selama 2 minggu yang lalu. Jadi apa yang telah kita pelajari dari dari materi awal kemudian materi yang 2 minggu yang lalu, nah itu nanti kita terapkan penggunaan penyelesaian sistem persamaan linearnya di dalam materi ini, di dalam materi program linear. Nah, tapi sebelum kita menerapkan, kita kenalan lebih jauh dulu, kita kenalan dengan yang namanya program linear. Apa sih itu program linear? Nah, program linear adalah suatu metode untuk menentukan suatu nilai optimum dari masalah-masalah yang dapat disajikan dalam bentuk linear, baik persamaan linear maupun pertidaksamaan linear. Nah, jadi program linear ini suatu metode ya untuk menentukan suatu nilai optimum. Nah, jadi di sini ada garis besarnya. Ini ada suatu nilai optimum. Yang namanya nilai optimum itu ada 2 jenis. Dia bisa bernilai maksimum, dia juga bisa bernilai minimum. Jadi yang namanya nilai optimum itu ada 2 kategorinya. Ini bisa max, bisa min. Nah, tergantung dari konteks masalah-masalah yang disajikan. Jadi kan di sini kita berdasar dari masalah ya. Nah, jadi kita punya masalah. Nah, jadi kapan kita mencari maksimum, kapan kita mencari minimum, nah itu tergantung dari masalahnya. Nah, kalau masalah itu bisa berupa harga barang yang harus dibeli, otomatis kita ingin yang minimum. Tapi kalau misalkan keuntungan yang bisa kita dapat dari penjualan satu barang, kita pasti ingin untung yang maksimum seperti itu ya. Nah, jadi di sini program linear itu adalah suatu metode di mana metode ini kita gunakan untuk mencari nilai maksimal dan juga bisa nilai minimal dari suatu masalah. Nah, masalah-masalahnya ini harus disajikan dalam bentuk yang linear ya. Nah, jadi harus dalam bentuk linear si masalah-masalahnya ini. Jadi masalah ini dapat dibuat menjadi suatu persamaan linear maupun pertidaksamaan linear. Nah, itu maksudnya yang dapat disajikan dalam bentuk linear, yakni si masalahnya ini bisa berupa persamaan linear, bisa juga berupa pertidaksamaan linear seperti itu ya. Nah, ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan nilai maksimum maupun minimum? Kan tadi kita metode untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum, bukan si program linear itu. Nah, sekarang bagaimanakah caranya kita bisa mendapatkan nilai maksimum maupun nilai minimum? Nah, nilainya akan kita dapat dari objek program linear. Nah, jadi si program linear ini tadi ada 2 objek di dalamnya, di mana 2 objek inilah yang akan menjadi dasar kita untuk mencari nilai maksimum maupun nilai minimum. Entah itu masalahnya bersifat maksimum ataupun masalahnya bersifat minimum, selalu akan ada 2 objek yang berkaitan dengan program linear. Nah, objek pertama ada yang namanya fungsi objektif. Ini adalah fungsi yang menunjukkan permasalahan yang kita inginkan. Fungsi inilah kunci utama dari program linear.
fungsi ini yang menentukan apakah kita akan mencari maksimal atau minimal. Nah, jadi di dalam fungsi objektif itu nanti akan ketahuan apakah yang kita cari adalah maksimal dari suatu permasalahan atau minimal dari suatu permasalahan. Untuk mengidentifikasi apakah dia maksimal minimal, nah ini perlu pengetahuan dari kita. Nah, kira-kira konteksnya yang didasarkan dari masalah tersebut, dia ingin mencari suatu nilai maksimal atau suatu nilai minimal. Nah, kemudian ada yang namanya kendala atau hambatan linier. Kendala adalah persamaan ataupun ketidaksamaan yang nantinya akan menghasilkan daerah penyelesaian yang akan menjadi tempat bersembunyinya nilai maksimal dan minimal dari fungsi objektif. Nah, kalau kalian ingat yang kemarin itu kan misalnya ada suatu daerah itu ada suatu daerah penyelesaian, misalnya saya ya seperti ini. Nah, ini saya di sini daerah penyelesaian. Kalau kita punya ada suatu nah, di dalam daerah penyelesaian ini nanti akan ada suatu titik, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di ujung-ujung juga bisa. Nah, nanti salah satu titik ini, nah ini akan menjadi nilai maksimal. Bisa di sini, nah ini bisa jadi nilai maksimal. Bisa juga ada salah satu titik yang menjadi nilai minimal misalnya ya. Nah, jadi tergantung, yang penting dia berada di daerah penyelesaian, entah di dalam daerahnya ataupun di titik-titik ujung daerahnya. Nah, nanti kita harus mencari titik mana yang akan menghasilkan nilai maksimal dan titik mana yang akan menghasilkan nilai minimal, dan itu tergantung lagi dari si fungsi objektif. Nah, jadi itu akan tergantung lagi dari fungsi objektif yang mana kita cari, apakah nilai maksimal yang kita cari ataukah nilai minimal yang kita cari. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan kita membuat fungsi objektif dan mengidentifikasi semua kendala atau hambatan linier disebut dengan membuat model matematika. Nah, pada hari ini fokus pembelajaran kita adalah bagaimana caranya membuat satu model matematika dari suatu masalah program linier. Jadi kita belum dulu untuk menerapkan dari sistem penyelesaian sistem program sama linier, tapi kita hari ini membuat suatu model matematika dari suatu masalah program linier. Ingat ya, yang dibuat di dalam model matematika itu ada dua hal. Pertama, ada fungsi objektif. Yang kedua, ada kendala atau hambatan linier. Itu yang harus kita buat ya, pemodelannya. Oke. Nah, ini ada suatu contoh yang bisa kalian baca. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula, sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 1 kg. Jika setiap satu adonan gula basah dapat memberikan untung 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000, berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Nah, dari sini kalian sudah bisa menerka ya bahwa si fungsi objektifnya kan tadi ada dua ya, ada fungsi objektif, ada kendala. Nah, fungsi objektifnya ini adalah kita ingin mendapatkan suatu keuntungan maksimal. Nah, dimana kalau kita menjual suatu adonan kue basah kita dapat untung 75.000, dan ketika kita menjual suatu adonan kue kering kita dapat untung 60.000. Nah, itu berarti 75.000 dan 60.000 ini akan berkaitan dengan fungsi objektif. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan kendala? Nah, untuk kendala bisa kalian lihat dari bahannya di sini. Karena kan untuk membuat adonan itu kita memerlukan bahan. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk adonan roti basah 2 kg tepung, sedangkan adonan roti kering menggunakan 2 kg tepung. Nah, tetapi persediaan tepung hanya sebanyak 6 kg. Kemudian untuk adonan roti basah 1 kg gula
dan sedangkan roti kering 3 kg gula, sedangkan banyak persediaan gula itu hanya 5 kg. Nah, jadi di sini kalian perlu menyusun untuk mendapatkan kendalanya tadi dalam bentuk suatu bentuk linear. Nah, kalian perlu menyusun tepung tadi, kemudian gula-gula gas disusun dalam suatu tabel. Nah, agar memudahkan kita membentuk model dari permasalahannya, ya. Nah, untuk membuat model permasalahannya tadi, pertama kita perlu bantuan variabel. Tidak mungkin kan kita menulis sepanjang adonan roti basah, adonan roti kering. Nah, maka ini harus kita buat dalam bentuk variabel. Nah, variabel utamanya ada adonan roti basah dan ada adonan roti kering. Di sini ada roti basah kita misalkan sebagai X, kemudian adonan roti kering kita misalkan sebagai Y. Nah, kenapa hal tersebut yang menjadi rumusan variabel? Karena hal yang ditanyakan adalah berapa banyak kombinasi adonan roti untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, yang ditanyakan kan berapa banyak kombinasi adonan roti. Nah, jadi di sini variabel utama yang dijadikan perbandingan adalah adonan roti basah dan adonan roti kering. Sehingga variabel utamanya atau si variabel yang berkaitan dengan bentuk linear yang kita buat modelnya tadi itu adalah adonan roti basah dan adonan roti kering. Oke. Nah, yang kedua kita cek semua kondisi yang terkait dengan variabel. Nah, adonan roti basah itu dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Kemudian keuntungan dari satu adonan kue basah itu 75.000. Untuk adonan roti kering itu dibuat menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula, dan keuntungannya itu 60.000. Nah, di sini ada indikator tambahan. Nah, indikator tambahannya adalah persediaan bahan. Untuk menghubungkan antara roti basah dengan roti kering, di sini kan dia sama-sama menggunakan tepung dan menggunakan gula, sehingga di sini ada indikator tambahan yaitu persediaan bahan. Nah, karena di sini terlihat bahwa ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan persediaan gula sebanyak 5 kg. Nah, yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi semua variabelnya, maka kita buat tabel kendala dan fungsi objektif dari kondisi yang berkaitan dengan variabel. Nah, variabel X adonan roti basah dengan bahan tepung dan gula. Nih indikator tambahannya tadi kan bahan ya. Nah, maka di sini indikator tambahannya bahannya tadi kita bisa jadi tepung dan gula. Nah, dengan variabel X tepung ya untuk adonan roti basah tepungnya 2 kg, gulanya 2 kg. Untuk adonan roti kering tepungnya 1 kg, gulanya 3 kg. Sedangkan persediaannya untuk tepung 6 kg, untuk gula 5 kg. Nah, selain tabel kendala, kita juga buat tabel fungsi objektif. Nah, karena kan tadi ada 2 objek yang harus kita buat di dalam suatu program linear, ada fungsi objektif dan ada kendala atau hambatan linear. Nah, tabel fungsi objektifnya ini ada variabel X adonan roti basah 75.000, ada variabel Y adonan roti kering 60.000 keuntungannya ya. Oke. Nah, keempat, menyatakan tabel kendala ke dalam bentuk persamaan dan menyatakan tabel fungsi objektif ke dalam fungsi objektif. Oke, nah kita coba yang kendala dulu di sini. Nah, dari kendala ini kita ada ketemu bahwa bentuknya yang tabel tadi ya, jadi seperti ini. Nah, maka dengan menggunakan variabel untuk kendala tepung dan juga kendala gula, kan kita dapat 2x plus y kurang dari sama dengan 6 dan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini ada muncul tanda pertidaksamaan yaitu tanda kurang dari. Nah, kenapa tandanya menggunakan tanda kurang dari? Oh, ini terjadi karena dia menyatakan persediaan ya. Nah, karena di sini adalah berupa persediaan,
Nah, maka di sini dia akan menggunakan kurang dari, karena kan yang tersedia hanya sebanyak 6 kg saja, sehingga adonan roti yang basah dan roti kering, penggunaan tepung untuk adonan roti basah dan roti kering yang kita gunakan itu maksimal hanya bisa sampai 6 kg saja. Dan untuk bahan gula dari roti basah dan roti kering itu maksimal hanya sebanyak 5 kg saja. Ini adalah maksudnya kenapa kita menggunakan lebih atau kurang dari sama dengan. Terkadang di beberapa kasus kita tidak menggunakan kurang dari sama dengan, tapi kita menggunakan lebih dari sama dengan. Misalnya pada kasus yang menggunakan minimal, misalnya banyaknya pegawai yang bukan pegawai ya, pegawai itu juga persediaan ya. Contoh kasus yang dia itu lebih dari ya, yang tidak pakai misalnya kalau berhutang gitu. Nah, berhutang minimal misalnya 1 juta. Nah, maka mungkin orang tersebut bisa berhutang lebih dari 1 juta. Nah, maka kalau ada kasus seperti itu, nah biasanya di situ dia menggunakan tanda lebih dari sama dengan ya, kayak yang tandanya seperti ini. Nah, itu kalau minimal, sedangkan maksimal dia akan karena maksimalnya 6 kg tadi, maka dia akan menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Berikutnya ini kita buat fungsi objektif dari tabel fungsi objektif tadi. Nah, dari sini kita dapat bahwa karena tadi kita yang mendapatkan keuntungan maksimal, maka di sini fungsi objektifnya adalah memaksimalkan fungsi 75.000x ditambah 60.000y, karena x tadi menyatakan banyaknya adonan roti basah, sedangkan dia tadi menyatakan banyaknya adonan roti kering, seperti itu. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan model matematika dari masalah tersebut. Nah, kendalanya berupa seperti ini. Nah, fungsi objektifnya berupa kita memaksimalkan f x y 75.000 tambah 60y. Perlu kalian lihat di sini bahwa di sini muncul ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa ada muncul bentuk kendala yang seperti ini? Nah, ini untuk memastikan bahwa Ini untuk memastikan bahwa yang barang itu tidak ada yang nilainya negatif. Nah, karena kan tadi adonan roti ya, tidak mungkin ada adonan roti yang nilainya negatif, pasti nilainya positif kan. Keadaan barang itu kan paling tidak ada sama sekali atau ada. Nah, tidak mungkin kan negatif. Nah, makanya di sini kenyataan bahwa suatu objek itu nilainya tidak ada yang negatif, seperti itu. Nah, kira-kira itu saja materi kali ini. Bapak harap kalian juga berbanyak latihan di rumah. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, ya, ini untuk melihat tugas kalian nanti deh ya. Tugasnya sekalian aja kalau udah selesai materinya, baru Bapak kasih tugas. Oke, semangat belajar. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.